rumah Peggy itu digerebek sama polisi itu malam, saya nggak tahu jamnya apa. Itu saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main, ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya. Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 itu saya pulang. Kalau surat yang ini katanya surat apa si adik Peggy buat bersaksi di pemeriksaan Peggy. Di pemeriksaan Peggy hari Selasa. Jadi kalau ada pertanyaan Mbak ke saya, tidak akan saya jawab. Ya udah. Saya membandingkan dari berkas BAP ini dengan hasil otopsi itu hampir sama. Sementara BAP dulu baru keluar otopsi. Bagaimana saya bisa percaya perkataan dia sebagai mantan narapidana adik ini? Saya tidak menyalahkan dia. Maksud saya kami ini bertanya karena kami juga mempelajari ini berkas. Nah, persoalannya adalah ini kasus kecelakaan lalu lintas, kasus pembunuhan, atau kasus pembunuhan dan perkosaan. Karena ini persoalan sudah dimunculkan di 3 dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia goib. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky sepenuhnya masih belum tuntas. Ketiga buron pembunuh kedua korban pun masih bebas berkeliaran di alam bebas. Jogi juga menegaskan, ke-8 terpidana bukan anggota geng motor yang selama ini disebutkan polisi. Mereka adalah buruh bangunan. Bukan hanya perbedaan opini pasal yang dikenakan, tetapi juga hasil vonis yang tidak tepat. Ada indikasi, lanjutnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki diadili oleh peradilan yang sesat. Menurut Johnson ada dugaan skenario jahat yang dilakukan pihak penyidik. Johnson juga meminta polisi agar bertanggung jawab atas kesesatan dari proses peradilan itu. Titik. Ini persoalannya kematian Vina dan Eki. Pertanyaannya kematiannya Vina dan Eki karena apa? Ya kan? Kalau lihat proses yang berkembang dan dokumennya, yang pertama katanya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua katanya ada pembunuhan. Yang ketiga sekarang ada pembunuhan dan ada perkosaan. Ya kan? Tapi muncul lagi persoalan-persoalan baru. Ya, selain ada 3 dunia sekarang, karena ini mau pilkada juga, jadi masuk lagi soal politik. Dari Polsek kecelakaan lalu lintas, ke Polres mulai soal pembunuhan. Ya. Nah, ini ada yang kalau polisi kan selalu ngomongnya scientific criminal investigation. Pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Karena pertanyaan mendasarnya, Vina dan Eki ini matinya karena apa? Itu harus jelas. Dan yang bisa mengungkap ini ahlinya melalui polisi, meminta bantuan ahlinya dan petugas yang memang berwenang melakukan ini semua. Nah, ini juga jadi problem menurut saya. Karena apa yang dilakukan di Polres, apakah itu memang kecelakaan tunggal? Nah, itu kan jadi perdebatan. Apa yang dialami Saka itu nanti kita ngomongnya di belakang. Karena Saka sudah menjalankan hukuman. Dia sudah menjalankan hukuman. Sementara hukum kita bilang apapun peristiwa pengadilan harus dianggap benar. Loh, pengadilannya bisa nggak benar kalau berkasnya juga nggak benar dari awal. Justice delay, justice denied. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Tapi kalau saya lihat ini diskusinya, kok saya mencium ada indikasi proses penegakan hukum yang sesat, yang sudah banyak keterlanjuran gitu ya. Nah, jadi saya harus hati-hati. Tapi saya mau sebagai orang yang punya profesi sebagai pengacara, kebetulan saya juga pengawas dari Indonesia Police Watch begitu. Tapi saya kira nanti
ada bapak-bapak di sini yang juga akan bisa membantu mencerahkan kita supaya kita tidak tersesat pada informasi perkembangan tiga dunia yang membuat kita makin nggak karu-karuan menurut saya. Ya. Pakar ekspresi juga memberikan dua asumsi, yaitu merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari rekayasa akan mendapat imbalan tertentu. Yang kedua, yang dalam framing ini kemungkinan ada suatu kasus yang direkayasa, akan tetapi tidak mendapat atau diberi imbalan apapun. Gelengan kepala Peggy disebutkan, Peggy takut akan resiko hukuman atau artinya Peggy memang tidak melakukan. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah, apakah ini rekayasa penegak hukum atau terlanjur keliru dalam melaksanakan penegakan hukum? Sebelum kita membahas detail mengenai gestur, tetapi sebagai masyarakat awam, kita akan melakukan hipotesis terlebih dahulu. Ya, yang pertama hipotesisnya adalah benar bahwa Peggy ini adalah pelaku. Ya, artinya tangkapan polisi ini benar, begitu ya. Yang kedua adalah salah menangkap atau wrongful arrest, gitu ya. Jadi salah nangkap orang. Yang ketiga, ini adalah merupakan rekayasa kasus atau yang disebut dengan framing. Nah, kalau framing ini terjadi, ini ada dua kemungkinan juga. Yang pertama adalah merupakan fabrication of evidence, ya. Yang kedua, ya, jadi yang pertama ini adalah merupakan sesuatu yang memang yang menjadi bagian dari rekayasa kasus ini diberikan imbalan atau reward tertentu, begitu, ya. Nah, kemudian dalam framing ini kemungkinan juga merupakan ada tersangka yang kemudian memang merupakan suatu kasus yang direkayasa, tetapi tanpa ada imbalan, begitu, ya. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, di mana yang ketiga tadi ada dua bercabang lagi kemungkinan hipotesisnya, ya. Kalau kita mengatakan bahwa apakah mungkin bahwa Peggy ini adalah merupakan si pelaku pembunuhan tersebut, begitu ya. Seperti apa yang disangkakan. Nah, kalau kita lihat ada gelengan kepala, itu bisa berarti bahwa yang bersangkutan ini, kalaupun misalnya ini adalah pelaku, dia menggeleng itu kemungkinan karena membayangkan resiko yang akan ditujukan kepadanya, hukuman apa, gitu ya, hukuman baik secara fisik, baik sosial, keluarga dan sebagainya, begitu. Jadi ada kemungkinan. Tetapi kalau kita lihat lagi, ketika misalnya Peggy ini kemudian kecuali menggeleng tadi, ya, atau menggeleng bisa juga berarti bahwa ini merupakan saya tidak melakukan hal itu, gitu ya. Nah, kita lihat gelengannya ini adalah merupakan gelengan yang spontan. Nah, untuk bisa mendefine yang mana, ini memang perlu ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengkalibrasi. Jadi sekarang kita ini hanya mengkolek saja apa yang bisa kita lihat temuan dari sini. Jadi mungkin ini masyarakat akan membantu untuk memperkuat hipotesis apakah ini adalah merupakan suatu rekayasa kasus, gitu ya. Rekayasa kasus, dan apakah kasusnya ini merupakan satu korban yang disebut dengan fabrications of evidence. Jadi memang sengaja difabrikasi tetapi tanpa iming-iming imbalan, gitu ya, iming-iming imbalan, atau merupakan satu rekayasa yang memang sengaja. Kalau ini ada iming-imingnya, maka responsnya juga tidak seperti ini, begitu ya. Jadi apa yang dirasakan, nuansa kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat ini adalah merupakan respons dari bawah sadar yang sekarang ini adalah merupakan petunjuk untuk kemudian masyarakat secara bersama-sama mengembangkan lagi tadi temuan-temuan ini, kejanggalan-kejanggalan ini, begitu.